Selamat mampir di Kultum, kuliah bertumbuh. Tempat kita belajar untuk kualitas hidup kita di masa depan. Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam, tapi di akhir bulan, uangnya nguap gitu aja? Kamu lihat teman kamu posting mobil baru, atau liburan ke luar negeri, sementara kamu masih di posisi yang sama. Berhitung setiap kali mau makan di luar. Kebanyakan orang bakal bilang, ya karena gaji saya kecil, tapi faktanya, ada orang dengan gaji 20 juta sebulan yang tetap terlilit utang. Dan ada orang bergaji 7 juta yang punya aset ratusan juta. Masalahnya bukan di angka yang masuk ke rekening kamu. Masalahnya ada di sini, di dalam otak kamu. Hari ini, kita nggak bakal bahas tips nabung receh. Kita bakal bedah arsitektur mental yang bikin kamu tetap miskin secara psikologis dan gimana cara membongkarnya sebelum terlambat. Otak manusia itu didesain untuk bertahan hidup di hutan belantara 10.000 tahun yang lalu, bukan untuk mengelola investasi di tahun ke-2026 secara biologis. Kita diprogram dengan sistem yang namanya present bias. Dulu, kalau kakek moyang kita nemu makanan, mereka harus habisin saat itu juga. Karena besok belum tentu ada. Insting habisin sekarang ini masih nempel di otak kamu. Itulah alasan kenapa pas lihat tulisan diskon 70%, bagian otak kamu yang paling primitif teriak, beli sekarang, besok belum tentu ada. Kamu merasa menang karena dapat barang murah. Padahal dompet kamu baru saja kalah telak. Tapi ada yang lebih ngeri dari sekedar insting purba, yaitu status. Di Indonesia, kita punya budaya yang sangat kuat. Soal apa kata orang? Kita sering terjebak dalam apa yang disebut para psikolog sebagai Diderot effect. Beli sepatu baru, merasa celana lamanya jadi kelihatan jelek. Beli celana baru, bajunya nggak cocok. Akhirnya kamu beli satu set, hanya supaya terlihat serasi di mata orang lain. Kamu menghabiskan uang yang belum kamu punya untuk membeli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin, hanya untuk membuat orang yang bahkan nggak kamu sukai merasa terkesan. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau jadi budak dari gengsi kamu sendiri? Di sisa video ini, saya akan tunjukkan 3 sistem yang bakal memaksa kamu jadi orang yang berhitung. Bahkan tanpa kamu harus punya disiplin baja. Kalau kamu siap untuk jujur sama diri sendiri, mari kita mulai. Ada satu istilah medis dalam keuangan yang namanya lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Ini adalah penyakit yang menyerang hampir semua pekerja di kota besar. Sederhananya begini, saat penghasilan kamu naik, standar hidup kamu otomatis ikut naik. Dulu waktu gaji 5 juta, kamu makan di warteg oke aja. Sekarang gaji 15 juta, kamu merasa nggak level kalau nggak makan di mall. Masalahnya, kebahagiaan dari kenaikan gaya hidup itu cuma bertahan sebentar, tapi beban biayanya permanen. Mari kita hitung secara kasar. Uang 50.000 sehari mungkin kelihatan kecil, tapi kalau uang itu kamu alihkan ke instrumen investasi dengan bunga 10% per tahun selama 20 tahun, jumlahnya bisa jadi hampir 1,1 miliar rupiah. Banyak orang gagal kaya bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka menukarkan miliaran rupiah di masa depan dengan kenikmatan sesaat di masa sekarang. Kamu bukan sedang membeli kopi, kamu sedang membakar masa pensiun kamu. Sekarang mungkin kamu berpikir, oke, mulai besok saya akan disiplin mencatat pengeluaran. Saya kasih tahu satu rahasia. Hampir semua orang gagal karena mereka mengandalkan disiplin. Psikologi membuktikan bahwa willpower atau kekuatan niat itu seperti baterai HP. Di pagi hari mungkin penuh, tapi setelah seharian kerja dan stres, baterainya habis. Itulah kenapa kamu lebih gampang belanja impulsif di malam hari lewat aplikasi di HP kamu. Solusinya bukan jadi orang paling disiplin sedunia, tapi dengan otomatisasi. Jangan pernah menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, karena uang sisa itu nggak akan pernah ada. Begitu gaji masuk, sistem harus secara otomatis memotong minimal 10-20% ke rekening yang tidak bisa kamu sentuh. Kamu harus memaksa otak kamu untuk merasa miskin sejak awal bulan. Dengan begitu, otak kamu akan secara kreatif mencari cara untuk bertahan hidup dengan sisa uang yang ada. Ini adalah trik psikologi bernama Parkinson's Law yang bekerja sebaliknya. Pernah nggak kamu lihat harga barang bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk jam hidup kamu? Misalnya, kamu mau beli HP baru seharga 15 juta. Jika gaji bersih kamu adalah 10 juta sebulan dengan total jam kerja 160 jam, artinya setiap jam hidup kamu dihargai sekitar Rp62.500. Barang seharga 15 juta itu artinya setara dengan 240 jam kerja kamu. Itu berarti kamu harus menukarkan hampir 1,5 bulan waktu hidup kamu, tenaga kamu, dan pikiran kamu hanya untuk satu benda yang nilainya akan turun tahun depan. Apakah benda itu benar-benar layak ditukar dengan ratusan jam kebebasan kamu? Pernah nggak kamu tetap pakai sepatu yang bikin kaki lecet
cuma karena belinya mahal? Atau tetap bertahan di bisnis yang jealous-jealous, rugi cuma karena kamu sudah keluar banyak modal? Dalam psikologi, ini disebut sunk cost fallacy. Kita sering merasa sayang untuk berhenti, hanya karena kita sudah menginvestasikan waktu, uang, atau tenaga. Padahal, uang itu sudah hilang dan gak akan balik lagi. Banyak orang Indonesia terjebak di sini. Mereka terus cicil barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin, atau tetap bayar member gym yang nggak pernah didatengin, hanya karena merasa rugi kalau berhenti. Dengerin ini baik-baik, mengetahui kapan harus berhenti adalah salah satu kecerdasan finansial tertinggi. Berhenti membuang uang baru untuk mengejar uang lama yang sudah hilang. Akui kesalahan kamu, cut loss, dan mulai lagi dengan strategi yang lebih cerdas. Saya nggak mau video ini cuma jadi motivasi yang hilang besok pagi. Ini adalah 3 hal yang harus kamu lakukan segera setelah video ini selesai. Pertama, audit gengsi. Buka mutasi rekening kamu sebulan terakhir. Cari satu pengeluaran yang sebenarnya kamu lakukan cuma buat pamer atau ikut-ikutan tren. Hapus atau stop layanan itu sekarang juga. Kedua, aktifkan sistem paksa. Jangan simpan uang di satu rekening yang sama dengan uang jajan. Pakai fitur saku atau kantong di aplikasi bank kamu. Setel auto debit minimal 10% dari pendapatan kamu. Begitu gaji masuk, buat uang itu, seolah-olah nggak pernah ada. Ketiga, gunakan aturan 48 jam. Sebelum beli barang di luar kebutuhan pokok, masukkan ke keranjang dan tunggu 48 jam. Biasanya, setelah lewat 2 hari, dorongan hormon dopamin, kamu akan turun dan kamu bakal sadar kalau kamu sebenarnya nggak beauty buta banget barang itu. Kekayaan itu bukan tentang berapa banyak uang yang kamu pamerkan, tapi tentang berapa banyak kebebasan yang kamu miliki. Uang adalah alat, bukan tuan. Saat kamu berhenti memedulikan apa kata orang lain dan mulai fokus pada arsitektur mental kamu sendiri, saat itulah kamu sebenarnya sudah mulai kaya. Perjalanannya nggak akan mudah, dan otak kamu bakal terus mencoba menggoda kamu untuk kembali ke kebiasaan lama. Tapi sekarang kamu sudah tahu triknya. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Itu tandanya kamu serius ingin berubah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman kamu yang masih sering hilaf belanja. Saya ingin dengar di kolom komentar. Apa satu pengeluaran paling konyol yang pernah kamu lakukan karena gengsi? Kita jujur-jujuran di bawah. Saya dari Serba Finance. Sampai jumpa di pembahasan fakta dan psikologi selanjutnya. Mampir terus, wawasan luas.